Perkenalkan, nama saya Yohana Miranda Manik dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 260226945. Perkenalkan, nama saya Sarah Dina Fadila dari jurusan Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 26022694462. Perkenalkan, nama saya Irene Kristina Sianturi, NIM 26022694456, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu ancaman keamanan informasi yang berjudul Waspada Phishing, Think Before You Click. Apa sih phishing itu? Phishing adalah upaya seseorang untuk menipu yang bertujuan untuk mencuri data informasi pengguna. Pelaku phishing akan berpura-pura menjadi pihak tertentu yang menggiring korban untuk mengklik link tertentu yang berbahaya. Bentuk dari penyerangan phishing. Yang pertama, email phishing. Penipu mengirim email palsu yang berpura-pura berasal dari organisasi terpercaya. Yang kedua, SMS phishing. Pelaku mengirim pesan teks dengan tautan palsu atau permintaan informasi pribadi. Yang ketiga, social media phishing. Penipu membuat profil atau postingan palsu untuk menipu Anda agar mengklik tautan atau membagikan informasi pribadi. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui jika kita mendapatkan suatu ancaman phishing? Seringkali kita nggak menyadari bahwa kita sedang menerima phishing. Maka dari itu, kita harus bisa mengenali red flags atau tanda bahaya dari suatu upaya phishing. Apa saja red flags atau tanda bahaya yang umum ada dalam phishing? Mari kita bahas satu persatu. Red flags yang pertama dari suatu upaya phishing yaitu menggunakan bahasa yang mendesak atau mengancam. Upaya phishing seringkali menciptakan rasa yang urgensi atau menggunakan bahasa yang mengancam untuk mendorong tindakan yang segera dari penerimanya. Seperti akun Anda akan ditangguhkan atau akun Anda akan dihapus. Bahasa-bahasa yang seringkali terdapat dalam suatu konten yang berupa phishing. Kemudian yang kedua, informasi pengirim yang mencurigakan. Apabila kita menerima suatu pesan atau email, maka kita harus terlebih dahulu memeriksa alamat dan profil media sosial dari pengirim jika ada yang mencurigakan. Karena email dan pesan dari phishing itu sendiri seringkali menggunakan email yang generik atau mencurigakan yang tidak sesuai dengan entitas sah yang mereka klaim. Kemudian yang ketiga yaitu permintaan informasi pribadi. Nah, di email phishing ini sendiri tuh kemungkinan besar akan meminta targetnya untuk memasukkan informasi pribadi. Nah, sedangkan jika suatu pesan tersebut berasal dari organisasi yang sah, seperti misalnya Kementerian Keuangan, maka organisasi tersebut tidak akan meminta informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, rekening bank, atau sebagainya. Kemudian yang keempat, adanya kesalahan ejaan atau tata bahasa. Email phishing atau konten yang merupakan suatu ancaman phishing seringkali mengandung kesalahan ejaan dan tata bahasanya karena dikonsepkan secara terburu-buru atau pembuatannya yang kurang profesional. Berbeda jika kita mendapatkan suatu pesan yang resmi, maka kesalahan ejaan akan mungkin tidak ditemukan. Maka dari jika ditemukan kesalahan ejaan, bisa kita jadikan sebagai indikator bahwa konten tersebut kemungkinan merupakan suatu ancaman phishing. Kemudian yang kelima, tautan atau lampiran yang mencurigakan. Kita harus selalu waspada terhadap tautan atau link dan juga lampiran di email atau pesan dari sumber yang tidak dikenal atau tidak dipercaya. Untuk mencari tahu, kita bisa mengarahkan kursor ke tautan untuk memeriksa tujuan yang sebenarnya, dan jangan mengeklik tautan yang dikirim oleh pihak yang tidak dikenal tadi. Yang keenam, salam umum. Email phishing kemungkinan besar menggunakan salam yang umum. Email yang resmi biasanya mereka akan menyapa individu secara personal, seperti selamat pagi Bapak A atau Bapak B. Maka
jika menggunakan salam yang umum atau generik, bisa dicurigai bahwa itu merupakan suatu upaya phishing. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah too good to be true. Upaya phishing ini seringkali menggunakan teknik untuk memikat korbannya dengan menawarkan atau mengiming-imingkan hadiah seperti memenangkan undian, mendapatkan jabatan baru, atau mendapatkan diskon. Nah, jika kita melihat suatu tawaran ini tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka mungkin itu merupakan suatu upaya phishing. Nah, itu dia red flags atau tanda bahaya dari suatu upaya phishing. Kita harus selalu waspada, selalu think before you click. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi serangan digital berupa phishing. Nah, phishing ini merupakan bagian dari serangan digital. Biasanya, phishing ini bertujuan untuk mengincar informasi-informasi pribadi penggunanya. Misalnya kata sandi, data keuangan, data pribadi, ataupun sejumlah nominal uang. Nah, biasanya media yang digunakan oleh pelaku phishing adalah email, pesan WhatsApp, Facebook, video conference, atau Zoom, atau bisa juga SMS berupa kode OTP. Nah, menurut data, 1 dari 10 percobaan phishing bisa berhasil. Nah, bagaimana sih cara kita tahu bahwa informasi yang kita dapatkan merupakan informasi phishing? Biasanya, informasi tersebut dapat berupa kabar fantastis, yaitu memberi kabar yang menguntungkan dan pernyataan-pernyataan yang menarik, seperti memenangkan undian, ponsel mewah, atau barang-barang mewah. Nah, yang kedua, biasanya pesan tersebut berisi informasi yang serba terburu-buru. Nah, seperti contoh di presentasi kita, ada email masuk dari customer service Bank Mandiri. Nah, di sini subjeknya urgent, reset password. Dapat kita lihat bahwa isi dari email tersebut memberikan arahan untuk mereset password maksimal 1 jam. Dan di situ juga diberikan link yang harus diklik. Nah, biasanya email-email seperti ini merupakan email phishing. Selalu waspada sebelum melakukan atau mengklik tautan yang diberikan. Dan yang kedua tuh verifikasi pengiriman atau legitimasi dari situs web. Misalnya nih, kalau pengirim dari Bank Mandiri, kita bisa cross-check kembali ke email, ke Google, apakah email tersebut benar email Bank Mandiri yang official. Nah, yang ketiga, gunakan autentikasi 2 langkah. Keempat, selalu perbarui antivirus di gawai atau perangkat. Dan yang kelima, jangan memberikan informasi pribadi. Selanjutnya, bagaimana sih mitigasi serangan phishing tersebut? Nah, di sini kita akan membagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama, verifikasi email yang masuk atau pesan dari orang yang tidak dikenal. Seperti yang tadi, email yang masuk melalui Gmail kita itu berasal dari Bank Mandiri. Nah, kita bisa melihat kembali melalui Google apakah email tersebut merupakan email yang benar. Nah, yang kedua, hindari oversharing informasi pribadi di internet. Nah, seperti baru-baru ini viral, banyak orang yang menggunakan Instagram untuk sharing misalnya informasi pribadi, tempat tanggal lahir, nama orang tua perempuan, nomor KK, nomor KTP. Hindari oversharing tersebut. Yang ketiga, filter permintaan pertemanan atau pesan masuk dari orang asing. Dan yang keempat, selalu berhati-hati sebelum mengunggah foto atau video ke media sosial. Seperti baru-baru ini juga ada video yang bisa disalahgunakan untuk misalnya feed callan dan meminta informasi pribadi. Yang kelima, jangan mudah tergiur penawaran undian atau hadiah dari tautan asing. Dan keenam, laporkan dan langsung blokir akun palsu yang mengaku sebagai petugas bank atau instansi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, kita mengetahui pengertian dari phishing. Phishing itu adalah upaya penipuan untuk memperoleh informasi pribadi.
seperti kata sandi atau nomor kartu kredit melalui platform-platform seperti email, pesan teks, dan media sosial. Nah, agar terhindar dari serangan phishing, pengguna disarankan untuk selalu berhati-hati dalam mengklik tautan. Yang kedua, memverifikasi sumber pesan, serta menggunakan metode keamanan autentikasi 2 faktor. Nah, tanda-tanda biasanya pesan tersebut merupakan phishing, yaitu bahasa yang mendesak, permintaan informasi pribadi, serta kesalahan ejaan dalam pesan yang diterima. Nah, beberapa langkah mitigasi yang dapat disarankan. Yang pertama, memverifikasi email dari sumber yang tidak dikenal, tidak berbagi informasi pribadi secara berlebihan di internet, dan berhati-hati dalam menerima tawaran yang terlihat terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Baik, sekian pemaparan kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.